kita ini ada tiga posisi di kehidupan ini, di akhirat nanti maupun di dunia sekarang. Pertama disebut ashabus simal. Kedua pertama ashabul yamin, itu golongan kanan. Ini orang yang bakal masuk surga. Bakal masuk surga. Ashabul simal golongan kiri. Orang yang bakal masuk neraka. Nah, ada yang ketiga yang disebut ashabul muqarrabun. Nah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Dia nggak di surga, dia nggak di neraka, tapi di Al-A'raf, di tempat yang tinggi. Dia bukan nabi, dia bukan raja, dia bukan ulama, bukan wali lagi, bukan siapa-siapa. Cuma dia orang yang bersyukur, orang yang menggunakan apa yang dikasih Allah ke dia untuk berjuang di jalan Allah. Dan tidak pernah miskin orang yang seperti ini, tidak pernah susah. Abi sudah hampir 32 tahun jadi konsultan spiritual. Banyak yang datang ke Abi, macam-macam lah, berbagai kalangan, berbagai sisi. Belum ada yang datang tuh bilang begini, Bi, saya udah bersyukur, Bi, tapi kok saya masih jatuh juga. Belum ada. Tapi kalau ngomong begitu ada gitu ya. Tapi betul-betul dia bersyukur ternyata enggak gitu. Dia baru bisa mengucapkan syukur, terima kasih ya Allah. Nah, jadi orang yang betul-betul mengerti apa yang dia dapat dari Allah, dia gunakan untuk berjuang di dalam Allah. Nggak usah dijawab, tapi tolong renungkan saja ya. Masing-masing kita, termasuk Rina, termasuk Rehan, semua kan selamanya sudah biasa mikirin diri sendiri kan. Pasti kita semuanya mikirin diri sendiri deh. Yang udah kawin bahkan paling-paling mikirin bini. Yang udah punya anak mikirin anak. Tok sampai di situ doang. Ini oleh 99% umat Islam kayak gitu. Yang ada sekarang. Karena kalau umat Islam yang berkualitas, bersyukur, nggak kayak gini Indonesia ini. Cuma sekarang ini ada memikirkan diri sendiri. Nah, pertanyaannya yang perlu dijawab. Berapa lama umur sudah dipakai? Apa sih hasil mikir diri sendiri? Nah, ya kan? Apa sih didapat gitu? Nanti bandingkan 100 hari ke depan dengan jadi pejuang. Nggak mikirin diri sendiri saja, tapi kita berpikir untuk umat. Berarti kita berubah status dari umat menjadi orang yang memikirkan umat. Karena disebut umatnya ada 3 jenisnya. Pertama, kaum yang tertindas. Kedua, kaum yang menindas. Nah, yang ketiga, orang yang menyelamatkan, yang membela orang yang tertindas. Nah, itu boleh dipilih. Mau kaum jadi kaum tertindas ya monggo. Mau jadi kaum tertindas ya itu hak azab masing-masing lah kan. Tapi masing-masing ada bagiannya. Yang namanya mustadab orang tertindas, ngeluh aja tiap hari. Bagi yang penindas, ya itulah berbagai cara dia berbuat untuk menindas. Dengan modal sedikit-dikitnya, untung segede-gedenya. Upah semurah-murahnya, kerja sebesar-besarnya. Karena kamu tertindas semua. Karena ekonomi kita ekonomi kapitalis ini kan, ekonomi yang menindas. Nah, kalau kita mau merdeka, kita harus keluar dari ring itu. Kita harus menjadi pembela orang-orang yang tertindas.
nggak keluar, bayangkan, ya, sudah berapa umur yang dipakai, sudah berapa lama kerja, sudah berapa hasil. Itu karena kita hanya memikirkan diri sendiri. Karena Islam sekarang sudah diubah menjadi agama individu, ini masalahnya. Satu. Yang kedua, sistem hidup modern itu kapitalis. Sistem pikirkan diri masing-masing. Kita sudah terbawa oleh itu tiap hari itu. Di kantor, di mana. Nah, wah, penting gua. Sebodoh orang lain. Di politik, di perdagangan. Nah, kita sudah hidup di situ. Dan tanpa sadar, enggak ubahnya orang di pabrik karet, walaupun bau, tetap aja dinikmati, Pak Rehan. Orang udah tertindas tapi nggak mau merdeka gitu. Padahal ini hanya masalah mengubah cara berpikir aja. Terlalu berat nggak kira-kira ini? Ya enggak lah, ini kaji sederhana ini. Ya. Jadi Abi ingin mengajak, membuat satu perbandingan lah, ya, satu percobaan lah kira-kira ya, mengubah cara berpikir. Dari hanya memikirkan diri sendiri, anak dan keluarga. Sekarang kita juga belajar memikirkan orang lain. Di luar diri kita. Masih banyak orang nggak pakai sepatu, punya kaki, kok kita jadi ribut nggak punya sepatu. Nah, ini disebut bersyukur. Jadi bohong orang bilang dia bersyukur itu. Hanya kiai-kiai kalau ngaji sama Abi itu langsung kabur langsung. So, kata Nabi, tidak benar iman seseorang. Dia tidur nyenyak, dia ketawa-ketawa, so tetangganya kelaparan. Nah, nanti apa janji Allah kepada orang yang membela orang tertindas? Nah, jadi kita sebelum kita bahas kerjaannya, kita bahas dulu hadiahnya nih. Ada 3 hadiah yang Abi sudah rasakan, dan mungkin kalian juga bapak-bapak, adik-adik, anak-anak semua sudah rasakan, mungkin gak menyadari aja udah merasakan. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Man amilan solihan min zakarin aw unsa fahuwa mu'minun falanhanahu hayatan thayyibah. Di man amilan solihan min zakarin aw unsa fahuwa mu'minun falanhanahu hayatan thayyibah. Barang siapa melaksanakan amal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, dalam kondisi beriman, maka Allah akan berikan dia hidup yang indah. Ini janji Allah, bukan janji Nabi. Nah, amal soleh ini tadi dia. Apa disebut amal soleh? Ya, adalah melakukan satu pekerjaan yang sekaligus punya 3 manfaat. Manfaat untuk diri, ya, menguntungkan untuk keluarga, berguna untuk orang lain. Itu baru amal soleh. Nah, kalau enggak, amal salah jadinya. Antara amal soleh dengan amal saleh hanya deket-deketan gitu. Itu pertama. Kedua, intan surullah yansurkum wa yusabit aqdamakum. Kalau kamu menolong agama Allah dan kamu berjuang di jalan Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi artinya kedudukan yang kita punya hari ini, dia akan mantap itu. Itu janji Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bersabar bertakwa kepada Allah akan kasih jalan keluar. Nah,
atas segala macam problem yang dihadapi. Dan Allah memberi rezeki kepadanya dari tempat yang nggak disangka-sangka. Waduh. Tambah bonus satu lagi. Wa may tawakkalallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah, maka Allah cukupkan hidupnya, nggak pernah kurang. Ini cara supaya kita keluar dari penderitaan, dari kesulitan, dari kesengsaraan, dari masalah, dari apa saja. Karena dunia modern dunia kesengsaraan. Orang zaman sana makin kaya makin susah, kan lucu. Kalau ada pertanyaan silakan. Jangan terlalu serius. Uli, kalian ada pertanyaan lagi? Soalnya kalau nggak ada pertanyaan, Abi yang nanya. Nggak ada pertanyaan? Berarti ngerti semua ya? Paham nih? Nah, untuk itulah kita kumpul malam ini. Hanya ini sekedar evaluasi saja. Sudahkah kita menjadi orang yang bersyukur selama ini? Atau kita baru mengucapkan syukur, atau baru merasa syukur, atau sudah bersyukur? Itu hanya masing-masing kita yang tahu. Nah, kalau kita ingin nambah lebih baik lagi dari hari ini hidup kita, setelah Allah menawarkan, hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ayat Quran ini semua nggak ada yang nggak benar. Orang beriman, kata Allah, mau nggak kamu aku beri suatu perniagaan? Dia Allah tuh ngajak dagang ke kita. Yang kalau kamu kerjakan, maka kamu akan terbebas dari segala macam persoalan kehidupan apa saja. Karena tadi kita akan mengalami banyak hal-hal yang tidak disangka-sangka itu, soal rezeki, jabatan, apa saja. Nah, kalau kita mau, apa kata Allah? Antuminuna billah wa malaikatihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berimanlah kamu kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya, dan berjuanglah kamu di jalan Allah dengan harta dan diri. Jadi harta diutamakan, bukan diri. Nah, ini semua di sini ada berapa akuntan? 3 ini ya. 3 ahli akuntansi. Ini bisa dibuktikan rumus ini. Ya, jadi silakan nanti kalau minta di audit. Nah, Pak akuntan silakan audit itu. Ya. Neraca kehidupan kita hari ini. Lalu kita lihat nanti 3 bulan ke depan. Bagaimana aktiva pasifanya. Nah, kalau mengalami kerugian, Abi ganti 3 kali lipat dari kerugiannya. Kalau rumus-rumus tadi dilakukan, ya. Ini rumus-rumus sederhana semua, Pak. Ya. Kenapa dibilang sederhana? Sederhana satu, belajarlah kita mulai memikirkan juga orang lain. Ya. Siapa saja. Jadi artinya ada satu ruang lah kita taruh di otak kita ini, tidak hanya menurut diri kita saja kita pikirkan. Kan sudah cukup lah kita memikirkan diri sendiri selama ini seperti apa. Nah, kita pikirkan orang lain. Nah, untuk itulah kita
membuat satu neraca. Itu yang pertama, di pikiran. Yang kedua, bersyukur. Apa arti bersyukur? Ya kalau kita dapat rezeki, ya paling mudah ukurnya rezeki dulu. Karena semua sekarang ini ujung-ujungnya duit juga masalahnya. Ini biasakan ilmu melipat gandakan uang ini. Nah, kan kalau kamu bersyukur ditambah tadi ya. Nah, dan Abi nggak akan bosan-bosan menyampaikan, walaupun kadang-kadang dia salah pahami baik oleh murid Abi siapa saja, nggak masalah itu, tapi Abi akan sampaikan. Ini sebetulnya ilmu yang sangat luar biasa. Ya. Kalau orang awam, orang yang tertindas, orang umum, umat itu namanya, itu sedekahnya berapa rumus zakatnya? 2,5. Coba dihitung kembali. Sudahkah kita bersedekah 2,5%? Tapi itu baru jadi orang umum loh. Belum jadi orang khusus itu. So, kadang-kadang kita uang 100.000 itu kalau dibawa ke mall itu nggak ada gunanya. Itu kalau sekali makan masih kurang itu kalau 100.000. Tapi kenapa di kotak masjid tuh jarang nemuin 100.000-an? Nah, ini. Ini ya. Karena ini matematik semua ya, bukan sesuatu yang teoritis ini. Karena Abi buktikan masalahnya. Gitu. Bahkan rumusnya Abi tingkatkan lagi dengan disebut ilmu inden. Jadi kalau Abi pengen dapat duit, itu Abi nginden dulu ke Allah. Tahu nggak dia nanti inden? Ini bayar di depan. Bahkan Abi ngutang supaya bisa inden. Tapi ya memang tembus tuh gitu. ini matematik masalahnya ya. Nah, dan ini Abi nggak ada menyinggung siapa-siapa ini betul-betul ilmu ya. Jadi mohon ini jangan nanti salah paham. Wah ini Abi gue nih, enggak. Jangan, karena nggak betul tersinggung soalnya jauh-jauhan ini. Nah, ini betul-betul teori dan Abi sudah praktikkan. Karena ini kalau tidak dihitung begitu kita nggak percaya nanti ya. Kalau 2,5% saja itu kita baru termasuk kelompok yang awam. Kan dalam undangan itu ada 3 kelompok ya. Orang umum, terus ada VIP, ada VIP. 3 itu aja dulu lah. Nah kalau orang umum, ya tadi parkirnya dari mana-mana gitu kan. Kadang-kadang juga duduknya gimana gitu. Itu 2,5%. Jadi sampai 2,5% baru belum VIP itu. Baru biasa aja itu. Tapi ini pun ya, kalau boleh kita jujur, tetangga kita, teman kita, saudara kita, ini juga berat. Makanya wajar begitu dia doa tuh malaikat pada ketawa. Ah, lu udah susah lo ingat nama Allah katanya. Ini dulu taati dulu ini 2,5%. Jadi betul-betul harus ketat ini. Nah kalau mau naik pangkat jadi VIP, naikin 2,5% lagi, 5%. Nah, kalau mau VVIP, naikkan lagi, jadi 10%. Kalau mau VVVIP, ya ini udah super ya, itu 33%. 33/3%. Tahu nggak orang mana yang sedekahnya 33/3%? Hindu, agama Hindu. Itu dia. Jadi kadang-kadang orang suka marah, Mami, kalian yang belajarlah ke Bali, kata. Mana ada orang Jamil bilang belajarlah ke Bali. Untuk bisa bersedekah seperti orang Bali, orang dapat rezeki itu dibagi 3.
sepertiga untuk ibadah, sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk usaha. Itu yang paling miskin orang Bali, pasti punya tempat sembahyang. Tapi yang paling kaya orang Islam itu punya musola di rumahnya. Ini kan aneh gitu. Tapi kenapa sih orang Bali kok bisa survive? Pagi sembahyang, siang sembahyang, keluarin duit, Santi ya, Santi bunga, ini bunganya. Nah, siapa yang 10%? Siapa yang 10% coba? Orang apa? Kristen. Jadi kita ini betul-betul umat Islam yang cuma ngomong doang Islamnya gitu loh. Makanya kalah tuh sama orang kita, karena kita nggak pernah mempraktekkan ajaran Islam itu dalam kehidupan. Cuma jengking 5 kali sehari, pergi ke Mekah bolak-balik, udah. Maka banyak disebut dalam Al-Quran dikatakan apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Para pendusta agama. Jadi kalau penista agama itu sepele, itu orang luar masalah, dia nggak ngerti agama kita. Ini yang banyak pendusta agama. Jadi jangan sampai jadi pendusta agama gitu. Orang yang tidak pernah memikirkan anak yatim, orang yang tidak pernah memikirkan fakir miskin, fa'amma binarabbika. Orang nggak pernah bagi-bagi kebahagiaan. Nah, ini makanya kita tahu nih, coba lagi terenung gitu. Jadi dicoba, jangan dulu dibantah, jangan dulu diiyakan. Kalau ilmu Abi ini jangan diiyakan dan jangan dibantah. Ya, coba aja. Nah, dalam masa perjuangan Abi berani ganti rugi masalahnya kalau Abi tekan kontrak gitu loh, guru begitu Abi. Karena Abi kalau dengan guru Abi begitu juga dulu masalahnya. Bener nggak sih kalau 2,5% yang gua taati, ya, akan terjadi sesuatu yang luar biasa tambahannya gitu kan? Nah, kalau kita tidak buktikan, ya susah memahami ilmu. Islam ini bukan agama teori persoalannya. Maka kebanyakan sekarang apa? Para ahli kita. Banyak tukang ceramah di panggung, di Monas. Ya makanya kayak maju-maju. Karena Islam bukan dipakai untuk kehidupan. Nah, bagi yang mau naik pangkat VIP, nah berarti 5%. Jadi pokoknya pemasukan kita dari mana saja datangnya keluarin 5% langsung. Mau gaji, mau bonus, mau apa dikasih orang gitu. So ini kalau nggak dilatih susah. Dan kita nggak buktinya nggak ada gitu. Nah, kenapa Abi berani ngomong, kenapa tanda tangan kontrak? Karena pasti masalahnya. Nah kalau VVIP ya lebih tinggi lagi ya 10%. Kalau 33% itu paling dasar sudah. Dulu Abi juga nggak percaya waktu guru Abi ngejelasin. Abi coba. Benar. Nah maka Abi dapat rumus baru, rumus inden. Jadi kalau Abi mau dapat duit 100 juta, itu Abi sedekah 10 juta. Tapi dari mana nggak jelas tuh duitnya, datang aja gitu. Berehat. Bingung orang juga. Ya, tapi coba aja gede-gede dulu. Bukan takut nggak kena, takutnya kalau kena gitu. Kalau Abi semakin bilang gede-gede itu bukan takut ruginya, enggak, takut kalau dapat lupa. Bingung berapa ya? Siapa ini dulu? Berpikir sejenak, coba bayangkan, untuk umat itu sama dengan ibadah sunat 60 tahun. Jadi kita mikir, ya Allah, mana lah supaya maju di masyarakat ini. Berpikir aja begitu baru. Tapi kalau nggak pernah sama sekali, nah ini yang dipertanyakan ini kita itu.
kepedulian sosial kita. Artinya puasa kita bertahun-tahun tuh hampa saja. Nah, itu keduanya tadi dari segi rezeki 2,5%, 5%, 10%. Tiga ini aja. Coba. Yang mana yang mau dipakai? Jadi jangan tunda besok atau nanti. Kita kadang-kadang begini yang ngomong ini. Aduh, ntar aku udah gedean baru sedekah. Pas sudah gede, toto, aduh, HP lagi ininya. Yang kedua, kita dalam segi rezeki. Nah, yang ketiga, ini kembali lagi cuma mengingatkan lagi. Jangan lupa zikir. Ini penting sekali. Jadi duduk 20 menit, nanti kita praktekkan. Ini boleh duduk di kursi. Seperti ini boleh. Boleh di sajadah bersila, boleh bersimpuh, terserah. Yang penting rileks. Karena kita ini butuh relaksasi, butuh berhenti sejenak, butuh istirahat sebentar. Kadang-kadang kita terlalu disibukkan oleh dunia. Betapa banyak orang dia kerja siang malam jungkir balik, ujung-ujungnya istirahatnya di mana coba? Saya sakit. Jadi kita Iya dong, iya. ini kan banyak realita ya. Kita kan mengkaji realita hidup aja. Ini juga hidup Abi juga seperti itu. Jadi zikir ini penting sekali. Kenapa? Dengan kita berhenti sejenak itu, kita mengistirahatkan organ-organ tubuh kita. Itu yang pertama. Kedua, kita mengatur nafas. Karena kemarin udah Abi bahas, jangan sampai lupa nafas, ini repot nanti. Saking sibuknya lupa nafas gitu kan. Banyak orang lihat sibuknya lupa nafas dia. Ya karena dia terlalu disibukkan dengan suasana kan. Jadi kita mumpung masih seperti ini ya, enggak, luangkan waktu 20 menit pagi, 20 menit malam. Perlu banget. Itu nanti kita akan tambah cerdas, percayalah. Kita akan tambah cerdas, kita akan tambah tenang. Dan yang mungkin orang lain nggak bakal punya, kita punya six sign, indera keenam. Pandangan batin itu tajam betul. Nah, cuman memang harus hati-hati. Orang yang rajin berzikir, lidahnya menjadi asin, pahit. Jangan sembarangan ngomong. Dan jangan sembarangan berdoa, jangan sembarangan minta, karena nanti kena sendiri nanti. Memang ada efeknya Lili kalau rajin zikir ini. Lidah kita ini, jangankan lidah, hati kita aja tuh udah tuntasnya udah bahaya. Tapi dengan kita rajin berzikir, otak kita tambah cerdas dan hidupnya ringan. Kita ngadepin apanya enak, nggak ada yang susah. Bukan Abi ini nggak punya masalah Abi berumut. Tapi alhamdulillah begitu dibawa zikir, nanti penyelesaian itu karena nggak di luar ini, di luar sangkaan kita. Ya. Gimana nih Allah cara solusinya misalnya? Nah, kalau kita pikir puyeng balak kita kan, nggak usah. Ambil wudhu, duduk. Pas selesai, teng, oh. Atau kadang-kadang kita nonton TV, oh bisa. Jadi kita nonton TV pun bisa dapat petunjuk, guys. Tapi lagi Facebook kan tuh kalau bilang, ini dia nih, oh ini solusinya. Jadi apapun yang kita lihat jadi solusi. Gitu. Jadi maksud Abi,
pertemuan malam ini sebagai evaluasi adalah 3 hal itu saja. Bukan suatu keharusan ini hanya tawaran. Tawaran untuk memperbaiki kualitas hidup kita ke depan. Supaya apa? Kita tidak jadi orang tertindas lagi. Kita juga tidak jadi orang menindas. Kita membela orang yang tertindas. Nah, bagi pembela-pembela orang tertindas ini, Allah akan beri fasilitas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Abi dulu di Cikarang ini ngontrak 2 kali 4. Ya. Idris masih kecil-kecil, Asbi kecil-kecil. Nah di situ Abi minta, ya Allah, ini kalau rumah kontrak terus, gimana saya mau mendidik anak-anak saya di masyarakat? Tadi saya duit sedekah saya makan, ya Allah. Akhirnya dikasih fasilitas dia, nah bisa ngontrak 2 kali 8. 6 kali 8 lebih besar. Ini tetap aja, karena kita masih ngontrak, orang masih curiga aja sama ustadz yang masih ngontrak, kan bisa kontrakan. Duit sedekahnya jangan buat ngontrak sama Abi gitu. Benar. Tapi Abi yakin ya. Nah waktu itu ada tawaran. Ini sekedar kita mengenang masa lalu. Ada tawaran dari Lampung. Abi dapat tanah wakaf 1 hektar di Lampung. Kita Abi mau pindah. Ya Abi pikir kalau di Lampung namanya ada tanah kan enak ya. Tapi dulu Abi berpikir Abi sederhana. Kalau bisa ditanam pasti kita bisa makan. Nah, di sini apa mau ditanam, udah kita ngontrak, nanam aja dia nanti ditanam marah lagi yang punya rumah. Jadi kita rapiin, kita bikin taman malah marah. Kan heran manusia itu. Tapi karena kita yang pejuang pakai fasilitas, masalah Rahma tuh yang Ustaz yang pindah-pindah mulu lagi, urusan dari temennya begini macam-macam. Ya sudah, kalau nggak mau pindah kita berdoa sama Allah. Karena waktu itu nggak masuk akal. Kita bisa beli tanah. Ya. Akhirnya terbeli tanah 7 kali 10. Itu yang pintu gerbang sekarang itu. Abi cuma berpikir mau bikin rumah gedek aja. Tapi apa yang terjadi? Jadi rumah kopel dia. Terus sesuai perjuangan kita minta terus fasilitas. Dan Allah kasih. Cuma memang tadi ya, yang 3 hal tadi harus kita betul-betul taati itu. Ya, begitu kita dapat rezeki, maka sampai ada Bu Rofida dulu ya, ibunya Saskia itu, lebih heran dia. Kan dia ngasih kain buat bikin baju anak-anak. Nah Umi begitu dilihat di sini lain, kain di sini lain. Umi gimana sih bikin baju kotakan lain-lain? Ya karena kan ini lebih potong-potongan. Karena saya kan dapat bagian, kata Umi. Kan anak-anak yang dapat bagian. Nah dia begitu Abi itu. Kalau orang sering fitnah Abi, Abi makan duit, nah itu enggak ada. Karena bagi Abi anak yatim ada kasnya, ini ada kas, masih ada kas. Jadi gimana Mi? Ya inilah, karena udah potong-potong dari anak-anak, saya bikin sendiri jadi baju. Makanya begitu, tabbelan begitu. Kenapa? Karena sebagai pejuang Allah itu, Allah akan penuhi kebutuhannya. Allah akan beri fasilitas yang dia perlukan. Di saat Abi perlu mobil, Allah kasih. Di saat nggak perlu kayak sekarang, ya nggak juga. Nggak kemana-mana. Memang sih kalau orang yang pejuang itu hidupnya pas-pasan. Tapi memang juga nggak pernah minta lebih sama Allah. Pas-pasan aja. Seadanya cukup udah. Karena uang lebih gak laku. Hah? Ya kan uang lebih gak laku. Di uang yang pas. Pas mau makan, ada nasi. Pas mau pergi, ada kendaraan. Itu aja. So, secara logika, ya kalau Diana sama Eka kan belum pernah ke kampung kita ya, di Udik sana. Tapi kecil itu nggak masuk akal sebetulnya.
Tapi karena Abi itu menyakin dari kecil masalah, dan Abi praktikkan itu dari kecil gitu ya. Kamu mau sholat di mana? Saya mau sholat ke Jawa. Aduh, kata orang menyeberang lautan itu Yung, katanya kan. Nah, iya. Ya bayangin lah, dulu yang pertama pulang kamu siapa yang pernah tahu? Oh, Rahma kan. Jalan juga nggak ada rusak kayak gimana. Sekarang sudah bagus. Kalau dulu kan gimana? Di kampung seperti itu, Abi musola ke Jawa, ke Jakarta, ini nggak masuk akal. Nah, tapi karena tadi, ya, ilmunya kan ada. Untuk meraih cita-cita itu ada ilmunya. Saya mau naik pesawat, ya ada. Suatu waktu saya akan ke Menara Eiffel, ya sampai gitu. Ada yang sampai sama Allah. Sebelum ibu saya meninggal, saya harus ajak ke Mekah, sampai. Adik-adik saya harus juga pergi ke Mekah, ya sampai juga semua kan. Cuma tinggal satu yang belum, dua yang belum. Walaupun dengan caranya masing-masing, ya. Artinya apa? Betul janji Allah tadi, intan surullah yansurkum wa yusabit aqdam. Itu kaji yang betul-betul pegangan dari Abi itu ya, dari guru Abi itu. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong dan meneguhkan kedudukanmu. Nah, ternyata sederhana caranya. Pertama, kita mencoba berpikir untuk orang lain. Jadi kita mulai luas pikiran kita. Kedua, kalau ada rezeki, ya cepat-cepat langsung kita keluarkan. Nah, yang ketiga, ya zikir. Ini 3 hal ini kalau dilaksanakan 100 hari ke depan, mungkin kita nggak di sini ngumpul ini. Minimum mungkin di Ancol lagi. Nggak ada bisa berendam minimum itu. Atau mungkin kita di Solo. Nah, ini kan nggak tahu. Atau, nah, yang terakhir kembali ke mengulang kaji tadi, bahwa kita saking kita sibuk dengan diri sendiri, kita suka lupa ngedoain orang lain. Nah, Abi, ini mohon maaf ya, Abi tahu Abi didoakan apa enggak gitu. Nah, emang ini kelebihan. Tapi nanti kalau kalian juga sudah rajin tahu itu, dari doain apa enggak nih si Ani, pasti kita tahu, ada kontak kita. Nah, jadi Abi meminta tolong doain Abi ya, sama Umi lah. Pertama, agar dosa-dosa Abi ini diampuni sama Allah. Terus yang kedua, tolong maafkan juga Abi, Eli, Idris, Asbi. Ya mungkin sebagai orang tua, sebagai paman dari Lina, mama, sebagai mak rumah, sebagai abang. Ya Abi ini manusia biasa, yang banyak kekurangan, banyak kelemahan. So Abi juga tahu, barangkali ya kalian semua pernah mendengar lah cerita tentang masa lalu Abi. Itu juga nggak semua benar ya. Dan Abi juga nggak salahkan mereka bercerita tentang masa lalu Abi itu, karena persepsi mereka seperti itu ya. Jadi Abi mohon malam ini cerita-cerita masa lalu Abi itu dihapus lah ya. Karena nggak benar semua ya. Apa yang mereka ceritakan tentang Abi itu hampir tidak benar. Tapi kalau memang ingin tahu, Abi siap juga untuk memberi jawaban ya. Kalau dengar-dengar Abi, katanya Abi gini gitu. Karena macam-macam cerita tentang Abi. Abi ini kalau kata Mas Eko itu pendekar 1000 wajah gitu ya. Topeng Abi ini banyak banget. Ada yang bilang Abi ini penipu, ada yang bilang Abi ini orang gila, ada yang bilang Abi ini sadis, ada yang bilang Abi ini penyayang, ada yang bilang macam-macam lah. Tapi itu semua Abi terima ya. Nah, cuma untuk anak-anak Abi, itu adik-adik Abi, ponakan Abi, mulai malam ini Abi minta tolong didoakan ya, supaya Allah ampuni dosa saya di masa lalu. Itu juga ini ya. Yang kedua, Abi minta tolong doakan juga. Abi nggak usah sebut nama, sudah siapapun adanya, kita saling mendoakan. Masing-masing kita tahu siapa yang perlu kita doakan. Karena doa kita itu beda dengan doa orang lain. Doa kita ini 1000 kali dibandingkan doa orang lain.
Karena murid-murid Abi itu kan doa kan diijazah, ini kan Abi kasih ijazah namanya. Ya. Ini Abi Citaun memberi ijazah. Doa yang diijazahkan itu 1000 kali dibandingkan doa yang kamu baca di buku, dengar dari ustaz-ustaz lain. Karena yang Abi terima juga Abi terima dari guru Abi lagi dan sampai ke Rasulullah. Gitu. Ini doa yang punya silsilah, ilmu yang jelas ujungnya sampai ke Rasulullahnya. Tapi memang bukan ilmu umum ini. Ini ilmu yang dibisikkan. Maka Diana, Asbi, Idris akan ketemu di kitab-kitab ilmu Abi ini. Susah nyarinya. Karena memang nggak ada kitab ini. Ini kitab gundul. Ilmu yang seperti ini dikasihnya. Ilmu pemahaman. Ya. Karena kata Nabi, fatwaku, nah itu jadi hadis. Fatwaku, ceramahku itu untuk umatku. Tapi fatwaku untuk sahabatku. Jadi ilmu yang dibisikkan ini yang sampai di Rasulullah, ke Ali, terus sampai ke guru, sampai ke kakek, sampai ke Abi. Nah, sekarang Abi sampaikan lagi. Nah, doa kita, selesaikan masalah itu dengan doa. So, kalau kita menyelesaikan masalah antara kita, lebih dahulu itu koslet nanti. Hubungan langsung itu sering koslet. Jadi jangan dibiasakan itu. Tapi minta dulu ke Allah, nah nanti baru kita selesaikan. Memang harus kita selesaikan antar manusianya. Tapi jangan dahulukan antar manusia. Dengan siapapun masalahnya terjadi. Nah, ini yang kedua tuh Abi minta. Doa ini penting sekali. Nah, yang ketiga, jadi setelah tadi kita mendoakan, maka yang ketiga dialog. Kita orang Indonesia ini kekurangan dialog. Di budaya kita, karena budaya kita budaya paternalistik namanya, budaya perintah. Nah kita setelah doa, budayakan berdialog. Jadi apapun masalah, dialogkan. Jangan perdebatkan. Berdialog, ya. Dan Abi buka pintu lah. Kalau ada hal-hal yang ingin berdialog dengan Abi, silakan, nggak ada masalah bagi Abi. Ya. Jadikan Abi ini teman. Jadikan Abi ini ya Abi. Jadikan Abi ini guru. Dan juga jangan lupa, kalian punya kewajiban untuk mengawasi Abi juga. Karena kita ini sesama orang beriman juga saling nasihat-menasihati. Bukan berarti Abi ini orang yang super, tidak. Cuman Abi menang pengalaman lah. Pengalaman dan menang praktek aja. Nah ini Abi bagi. Ya, sekali lagi doa itu penting di antara sesama kita, saling mendoakan. Ya karena penting sekali lah. Jadi kalau kita sama bersaudara apa kita doakan, saling doa mendoakan. Terus setelah itu dialog. Ya. Biasakan, budayakanlah nanti kalian akan berkeluarga, akan beranak, akan bercucu. Seperti Abi kayak gini, dialog, diskusi. Jangan hidup ini main perintah. Ya, rasanya Abi nggak pernah merintah. Menurut Abi tapi, walaupun orang bilang Abi itu suka main perintah, enggak. Pasti Abi selalu minta tolong, Abi beri ilmunya, berdialog itu penting. Karena memang budaya kita, budaya orang Indonesia ini kurang di sisi dialog. Kita selalu main perintah. Nah, yang atas merintah ke bawah, yang bawah selalu menunggu petunjuk. Jadi lucu orang kita ini, ya, terus nunggu. Nah, kalau nggak dikasih petunjuk, gua nggak dipikirin apa ini. Nah, kesana ujung-ujungnya gitu. Ya, padahal kalau memang kita nggak dikasih petunjuk, kita nanya. Dengan siapa saja, dengan suami istri, dengan anak, dengan siapa saja, dengan orang tua. Itulah barangkali malam ini yang bisa Abi bagi. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semua. Mari coba kita praktek sebentar. Praktek relaksasi. Duduk santai aja.
Tenangkan pikiran. Atur nafas. Baca passwordnya, ini yang penting. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ampunilah kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dosa kami bagaikan buih di lautan kala samudra pengampun. Ya Allah, kami serahkan semua persoalan kami, semua kesulitan kami, semua harapan kami, semua rencana kami. Karena kami tidak punya daya upaya. Izinkanlah kami untuk berzikir agar kami dapat menghayati asma-asma dan firman-Firman. Kami serahkan ya Allah hidup dan mati kami, penyakit kami, kesulitan kami. Karena kami tidak punya daya dan upaya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tarik nafas. Setiap menarik nafas perlahan-lahan dari hidung, ikuti dalam hati dengan mengucapkan Allah. Keluarkan nafas pelan-pelan, ikuti dengan ucapan Allah. Terus bersambung, masuk dan keluar nafas dari hidung, ucapannya Allah. Ya Allah, saya mohon penyelesaian barang diri kami ya Allah. Yang kusut mau diselesaikan, yang keruh mau dijernihkan, yang sulit mau dimudahkan, yang tidak mungkin mau dimungkinkan, yang kosong mau Kau isi, yang telah Kau isi mau Kau tambah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kedua orang tua kami, ayah dan bunda kami. Ampuni guru-guru kami, pembimbing rohaniah kami. Dosa kami bagaikan buih di lautan kala samudra pengampun. Ampuni kelalaian kami selama ini ya Allah. Allah. Terus sambil berdoa dalam hati masing-masing, serahkan masalahnya kepada Allah. Tidak ada masalah yang tidak selesai. Yang sulit bagi kita, mudah bagi Allah. Allah. Serahkan segala yang membebani pundak kita, segala persoalan menesakkan dada kita, apa saja. Allah. Kalau terkait dengan orang, sebut nama orangnya, mohonkan kepada Allah. Tingkatkan zikirnya, ya Fatah, ya Razak, ya Wahhab. Ya Fatah, ya Razak, ya Wahhab. Ya Allah, Engkau Maha Pembuka, bukakan pintu hati kami, bukakan pintu rezeki kami, bukakan tabir kegelapan dan hidup dan kehidupan kami. Ya Razak, Engkaulah sumber rezeki, Engkau Maha Pemberi rezeki.
datangkan rezeki kami. Bila di langit tolong turunkan, di laut tolong datangkan, di bumi tolong keluarkan, bila sulit tolong mudahkan. Ya Wahhab, ya Allah Engkau Maha Pemberi, berikanlah kepada kami kemudahan-kemudahan dalam hidup kami, keberkahan. Ya Fatah, ya Razak, ya Wahhab. Ya, tarik nafas dalam-dalam, tahan semampunya sambil membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Tiupkan nafas, kedua telapak tangan. Astagfirullahaladzim, usapkan ke muka, kepala. Jadi satu cara membuktikan zikir kita udah benar itu dengan depan kaca. Kaca, kita zikir. Selesai zikir kita ngaca tuh. Itu kalau jernih muka kita, ya kayak sekarang ini kan pada jernih nih. Berubah tadi, ya. Itu satu. Banyak lah. Yang kedua, tentram. Jadi passwordnya itu penting itu aja. Tadi istighfar 3 kali, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, syahadat sekali. Lalu berdoa sesuai dengan keperluannya. Nah, dalam zikir itu ada 10 menit namanya menghampakan, berserah Allah, Allah. Nanti 10 menit lagi itu untuk meminta. Nah, sesuai apa? Nah, Asmaul Husna itu banyak macam. Tadi Abi kasih ya Fatah, ya Razak, ya Wahhab, ya mungkin itu lagi perlu kan? Buka, apa yang perlu dibuka nih? Cuma jangan salah buka, ya. Hati-hati. Rezeki. Nah, terus pemberian, apa yang akan diberikan oleh Allah itu. Kalau nanti apalagi kekuasaan, ya Malikul Kudus, apa saja kita bisa minta. Nah, tahap awal kira-kira 10 menit pelepasan, 10 menit untuk memohon. Tapi ukuran sebetulnya bukan menit ini, rasa. Nah, ya. Jadi kalau kita Allah kan ngelepas nih, itu terasa, terangkat itu persoalan kita. Nah, makanya jangan banyak-banyak lapor sama Allah. Nanti kita bingung sendiri. Kan masalah kita banyak nih ya, tapi bagi-bagi dulu. Nanti bingung sendiri. Udah lepas kita pikir belum juga kan. Nah, kalau Abi cuma 3 aja paling banyak minta sama Allah itu dulu kan. Emang banyak sebetulnya kita. Tapi yang lain taruh dulu lah. Taruh di komputer dulu, di laptop dulu. Nah, ini 3. Pas itu terasa itu. Teng, gitu kan. Nah, kalau sudah longgar, baru kita minta. Ya Allah berikan ya Allah. Apa yang minta diberikan kan, beri solusi, beri apa gitu. Nanti terasa sama di diri kita ini set. Jadi ini ilmu yang sangat sekali, praktis dan bermanfaat. Habis sudah dipakai sejak kecil. Ada pertanyaan barangkali?